Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, hari ini Tuhan kami begitu mengucap syukur, kami begitu bersuka cita Tuhan hari ini sebab kami tahu Tuhan, kami ingin memuji Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian kami, nyanyian kami, penyembahan kami, semua yang kami naikkan itu semua berasal dari hati kami yang tulus Tuhan, untuk memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, satu-satunya juru selamat kami yang mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang baik. Inilah setiap doa kami Tuhan. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Mari sama-sama kita mengenali buat Tuhan, menyanyi buat Tuhan, amin. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Come on, say! Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali lagi sama-sama nyatakan dengan imanmu. Yesus setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib kasih-Nya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kau ajaib buat setiap kami Tuhan. Dia berkuasa, ada mujizat, Mari sama-sama sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita lebih lagi. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kami tahu Allah yang terlalu baik dan teramat buat setiap kami. Kami tahu Bapa
Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kalau kami boleh memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami sungguh mengucap syukur buat penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh memahami, kami boleh mengerti apa yang Engkau inginkan kami lakukan dan kerjakan di dalam kehidupan kami lewat firman-Mu ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Setelah pada kesempatan yang lalu kita belajar bagian yang ketiga ya dari perikop Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Hari ini kita akan masuk ke dalam bagian yang terakhir, yaitu bagian yang keempat dari kisah orang yang kerasukan setan ini. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita bahas kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita membaca ayat firman Tuhan dalam Markus 5 ayat 18 sampai dengan 20. Markus 5 ayat 18 sampai dengan 20. Ayat 18, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Ayat 20, orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, minggu lalu di bagian yang ketiga saya telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai sudut pandang dari orang Kristen, sudut pandang para penjaga babi, dan juga sudut pandang dari pemilik babi. Nah, sekarang kita melihat, kita belajar dari sudut pandang Tuhan Yesus dan juga dari sudut pandang orang yang telah disembuhkan. Karena situasi yang tidak kondusif pada waktu itu, Bapak Ibu Saudaraku, dikarenakan orang-orang yang marah dan juga ketakutan dan merasa dirugikan perihal babi-babi yang kira-kira seharga 20 miliar ya, hitungan kasar dan hitungan diambil dari satu ekor babi 10 juta ya. Mungkin pasarannya beragam sekali, jadi kita ngambil gampangnya saja minggu lalu ya. Mungkin ada 4 sampai 5 juta per ekor dan sebagainya. Kita asumsi 10 juta lah gitu ya. Per ekor ya. Jadi ada yang dirugikan kira-kira seharga 20 miliar, yaitu 2000 ekor babi dengan asumsi satu ekornya 10 juta rupiah. Nah, orang-orang yang chaos ini berusaha mengusir Yesus dari tempat mereka. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan bagi Tuhan Yesus untuk terus berada di tempat itu, maka Tuhan Yesus kemudian naik ke dalam perahu untuk segera menyingkir dari tempat itu. Ya. Hal ini menunjukkan, ya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke Gerasa adalah kedatangan yang ia lakukan secara khusus. Dan tidak ada agenda lain kecuali menyembuhkan orang yang kerasukan setan ini. Ya. Hal ini juga menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke Gerasa merupakan sebuah kepedulian yang luar biasa, mengingat tidak ada seorang pun yang mendekati dan peduli kepada orang lain, ya, termasuk orang ini, orang yang kerasukan setan ini. Semua orang menghindari orang yang kerasukan setan ini, dan sudah seperti orang gila orang ini ya. Semua menghindari dan setiap saat orang ini berteriak-teriak di pekuburan. Artinya apa? Ia dikucilkan, ya, kemudian dihindari, tidak ada yang peduli dan tidak ada seorang pun yang dapat berbuat sesuatu untuk menolong orang ini, termasuk keluarganya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus pada malam sebelumnya menyeberangi Danau Galilea, ya. Di dalam perjalanan di tengah danau itu, iblis ingin menenggelamkan perahu Yesus. Itu saya sudah
gambarkan di dalam bagian yang pertama ya. Dan setelah sampai di Gerasa dan menyembuhkan orang yang diikat roh jahat ini, Yesus kembali dan naik perahu. Di sini kita melihat betapa Tuhan Yesus memiliki tujuan yang spesifik, yang sangat khusus untuk orang yang kerasukan setan ini dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita melihat uniknya ketika Tuhan Yesus diusir oleh orang banyak dan Yesus kemudian naik ke perahu, ya, orang yang telah sembuh ini, orang yang kerasukan setan yang telah sembuh ini ingin mengikuti Yesus, tapi ditolak, Bapak Ibu Saudaraku. Sementara kalau kita melihat, ya, di bagian lain ada orang yang mau sungguh-sungguh, ya, mengikuti Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Lukas 9 ayat 59, ya, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Atau kita masih ingat perikop orang kaya yang sukar masuk surga di Markus 10 ayat 21. Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bila pada bagian lain Tuhan Yesus menantang orang-orang untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti dia, namun justru pada orang yang tadinya kerasukan setan ini, Tuhan Yesus tidak memperkenankan orang ini untuk mengikuti dia. Ya, tadi kita baca di Markus 5 ayat 19, Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, mengapa Tuhan Yesus bertindak demikian? Apa alasan Tuhan Yesus melakukan hal ini? Tuhan Yesus tidak memperkenankan orang yang telah sembuh ini untuk mengikuti dia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan tugas kepada orang yang telah disembuhkan ini, yaitu pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumahnya, lalu ke orang-orang sekampungnya dan menceritakan kepada mereka semua mengenai apa yang diperbuat Tuhan atas orang ini yang kemudian disembuhkan. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga meminta orang ini menceritakan bagaimana Yesus telah mengasihani orang ini. Bapak Ibu Saudaraku, perkataan Tuhan Yesus tersebut merupakan perkataan yang menunjukkan kasih yang begitu besar kepada orang itu. Apa yang Yesus sampaikan ini merupakan segala-galanya bagi orang itu. Jadi segala tindakan dan perbuatan Yesus yang secara khusus datang ke Gerasa merupakan sebuah tindakan mengasihani orang yang kerasukan setan dan gila. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa menjadi seorang yang kerasukan setan dan gila itu merupakan sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan. Namun yang lebih menyedihkan adalah ketika tidak ada seorang pun yang mempedulikannya, bahkan juga keluarganya. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada orang ini bahwa dirinya itu berharga dan dikasihi oleh Tuhan, dikasihani oleh Tuhan. Bahwa dirinya adalah seorang yang mendapatkan perhatian dan kasih secara khusus dari Tuhan. Ya. Ketika orang yang telah disembuhkan ini menyadari bahwa dirinya adalah seseorang yang penting, yang dikasihi oleh Tuhan, dan seseorang yang mendapatkan perhatian secara khusus dari surga, maka hal ini membalut luka hatinya yang selama ini tidak mendapatkan kasih dari keluarganya sendiri ataupun dari orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, atas perintah Tuhan Yesus ini, maka orang yang telah disembuhkan ini pergi ke rumahnya sendiri terlebih dahulu. Untuk apa?
memberitakan sebuah kabar bahwa dirinya dikasihi oleh Tuhan. Dan bagaimana Tuhan Yesus mengasihaninya secara khusus, itu diceritakan. Orang ini juga menceritakan peristiwa dirinya kepada semua orang di kampungnya. Bahkan hingga mencakup tempat lain, yaitu Dekapolis, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-20. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Jadi orang yang telah sembuh dan waras ini menceritakan apa yang diperbuat Yesus atas dirinya. Perhatikan kata-kata apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ya. Dan cerita itu dimulai dari rumahnya sendiri, kemudian di kampungnya, dan lebih luas lagi di Dekapolis. Baru saja dia sembuh, ia langsung memberitakan kabar baik kepada semua orang yang ditemuinya. Bapak Ibu Saudaraku, hal inilah yang harus kita contoh. Berapa banyak kita sudah menceritakan tentang Yesus kepada orang lain? Apakah kita takut bersaksi kepada orang-orang di rumah kita, ataupun kepada tetangga kita mengenai siapa Yesus itu bagi kita? Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa Yesus memberi perintah kepada orang yang telah sembuh itu untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Dan itu di rumahnya lebih dulu. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin orang itu dapat menjadi berkat. Dimulai dari rumahnya sendiri. Dimulai dari keluarganya sendiri. Setelah itu baru ke rumah orang lain, yaitu orang-orang di kampungnya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, begitu juga dengan kita. Pertama-tama kita harus menjadi berkat. Gak usah jauh-jauh. Saudara dan saya harus menjadi berkat bagi keluarga kita sendiri. Jangan sampai kita memberkati orang lain namun mengabaikan keluarga kita. Tuhan Yesus ingin agar kita menjadi berkat dimulai dari keluarga kita lebih dahulu. Bahkan Tuhan Yesus memberikan cara menyampaikan kabar baik ini, yaitu hanya dengan menceritakan segala apa yang telah Tuhan perbuat atas diri kita. Sekali lagi, kita menceritakan apa yang telah Tuhan perbuat atas kita, dan bukan apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan. Ini adalah dua hal yang berbeda Bapak Ibu Saudaraku. Seseorang yang menceritakan apa yang dia lakukan untuk Tuhan, maka yang dimuliakan adalah orang itu. Karena ia sedang bercerita tentang kehebatannya, tentang pengorbanannya, tentang jeripayahnya dalam melayani Tuhan. Apakah dalam bentuk tenaga, uang, ya, waktu. Kalau dia menceritakan apa yang dia lakukan untuk Tuhan, maka dia sedang memuliakan dirinya sendiri. Namun seseorang yang menceritakan apa yang telah Tuhan perbuat atas dirinya, maka yang dimuliakan adalah Tuhan sendiri. Ia menceritakan bahwa semua yang dialami adalah karena Tuhan dan bukan karena dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, kita perlu ingat baik-baik dan menjadikan hal ini sebagai landasan kita untuk memberitakan kabar baik. Landasan kita untuk menginjil. Bahwa yang harus kita ceritakan adalah Tuhan Yesus dan bukan menceritakan diri kita. Kita harus menceritakan pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita dan bukan pengorbanan kita untuk Tuhan. Seseorang yang menceritakan dirinya, pengorbanannya di dalam pelayanan, Bapak Ibu percayalah bahwa itu akan membuatnya menjadi sombong. Karena apa yang diharapkan adalah dipuji oleh banyak orang. Sehingga dirinya lah yang dimuliakan. Dan bukan Tuhan Yesus. Di sini kita harus sadar bahwa seharusnya yang ditinggikan adalah Tuhan Yesus dan bukan diri kita.
Memang Betty, saudaraku, ya, Betty, beda-beda tipis, ya. Dan seringkali kita tidak menyadari. Karena itulah pada saat ini kita harus terus periksa hati kita, motivasi kita ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita memberitakan kabar baik, ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain. Bapak Ibu Saudaraku, menariknya, setelah orang ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus tidak memperkenankannya untuk mengikutinya. Tapi apa yang dilakukan? Kemudian ia memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang hingga Dekapolis. Orang-orang yang sebelumnya menolak Yesus dan mengusir Yesus. Kini, orang-orang di Dekapolis telah menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang datang untuk menolong mereka. Kok tahu? Ya, mari kita buka di Markus 7 ayat 31. Markus 7 ayat 31 sampai 32. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ ayat 32. Orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Di sini terlihat Bapak Ibu Saudaraku bahwa orang-orang yang dahulu menolak Yesus karena merugikan para penjaga dan juga pemilik dari babi-babi itu, kini orang-orang Dekapolis meminta Yesus untuk menolong mereka. Orang-orang yang tuli dan gagap. Ini menunjukkan dua hal, yaitu pelayanan Yesus sebelumnya sama sekali terbukti tidak merugikan penjaga maupun pemilik dari babi-babi yang mati. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah mengganti semua kerugian yang dialaminya. Sehingga nama Yesus pada akhirnya dapat diterima di daerah ini. Yang kedua, dapat dilihat bahwa berita sukacita yang dibawakan oleh seseorang yang dulunya kerasukan setan dan gila, ini benar-benar membuahkan hasil. Itulah sebabnya Tuhan Yesus tidak memperbolehkan orang ini untuk mengikutinya, melainkan tetap tinggal di daerah itu dan menceritakan apa yang telah Tuhan perbuat atas dirinya dan bagaimana Tuhan telah mengasihaninya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, kini tugas kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Untuk apa? Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar mengenai apa yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk diri kita. Dan apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib untuk diri kita. Dan ingat, kita harus memulainya dari rumah kita lebih dulu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih. Kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa segala hal dalam kehidupan kami, Engkau sudah menetapkan tujuan-tujuannya. Ajar kami Tuhan untuk fokus kepada rencana-rancangan Tuhan, supaya tujuan-Mu tergenapi dalam hidup kami. Bapa, kami belajar bahwa kami akan terus memberitakan kabar baik, memberitakan Injil-Mu, memberitakan keselamatan yang kami terima dari Engkau Tuhan Yesus, yang sudah mati bagi kami, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Dan yang kami beritakan adalah bagaimana Engkau Tuhan yang menolong hidup kami. Dan itu akan kami beritakan dan kami mulai dari keluarga kami lebih dulu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Karena itu, saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga, menikmati kebersamaan dengan keluarga kita. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. How great thou Selamat hari Minggu jemaat Home Sis yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.